Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, saya Waode Siti Pradisyaba Ano, dapat dipanggil Disya. Saya berasal dari SMP Negeri 1 Tikep yang beralamat di Kecamatan Tiboro Kepulauan, Kabupaten Muna Barat. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya di daerah saya, Kabupaten Muna Barat, yang berjudul Lamoelu. Cerita Lamoelu ditulis oleh Wati Idea dan diterbitkan di Rumah Dongeng Mentari Indonesia. Lamoelu adalah seorang anak yatim piatu yang hanya tinggal bersama kakeknya. Hingga pada suatu hari, Lamoelu meminta izin kepada kakeknya untuk pergi memancing. Kakek, iya cucuku. Kek, aku mau pergi memancing dulu ya. Iya cucuku, tapi sebelumnya apakah kamu sudah melaksanakan sholat? Ya sudahlah kek. Nah kan sholat itu wajib dilaksanakan mendapat pahala. Jika tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Yang jelas aku harus melaksanakannya lah kek. Ya sudah cu, kamu berhati-hati ya. Siap kek. Lamoelu pun pergi memancing. Beginilah kebiasaan Lamoelu setiap hari, memancing dan hasil tangkapannya akan dijual di pasar dan sisanya akan digunakan untuk makan. Lamoelu pun tiba di sungai. Dia pun melemparkan kayunya di sungai. Semoga hari ini aku mendapatkan banyak ikan. Lamoelu hari itu membawa banyak sekali umpan. Dipikirnya dia akan mendapatkan banyak ikan. Ternyata, lah, kok ikannya pada berpergian sih? Ya, yang namanya memancing harus sering bersabar. Lamoelu pun terduduk di perahunya yang kecil hingga sore hari. Duh, kenapa aku belum mendapatkan ikan? Rasa sedih Lamoelu tiba-tiba hilang karena umpannya dimakan oleh seekor ikan. Wah, umpanku. Keras sekali. Wow. Lamoelu mendapatkan seekor ikan kecil yang sangat cantik. Wow, ikan ini sangatlah cantik. Lamoelu pun pulang dengan keadaan bahagia. Kek, kakek, aku pulang. Iya cucuku, bagaimana dengan hasil tangkapan kamu? Hari ini aku mendapatkan ikan yang sangat cantik, kek. Lihatlah. Iya cucuku, ikan itu sangatlah cantik. Kakek sarankan kamu pelihara saja ikan itu. Iya kek, akan kupelihara. Ya sudah, kamu taruh saja ikan kamu di gelas ini cu. Baiklah kek, akan kutaruh. Lamoelu pun menaruh ikan tersebut di gelas. Keesokan harinya, Lamoelu terkejut karena ikannya sudah sebesar gelas. Kek, kakek, sini kek.
taruh ikan itu di wadah. Lamoilu pun menaruh ikan tersebut di wadah. Namun, keesokan harinya, dia kembali terkaget. Kek, kakek, kek, kakek. Kenapa cucuku? Kek, ikan kemarin sudah sebesar wadah, kek. Ya sudah, taruhlah di ember ini, Cuk. Baiklah, kek, akan kutaruh di ember. Namun, keesokan harinya, Lamoilu kembali terkaget. Hah? Kek, kakek, kesini, kek, kakek. Kenapa lagi, Cuk? Kenapa? Kek, ikanku sudah sebesar ember, kek. Kakek Lamoilu pun terdiam. Ya sudah, Cuk. Kamu lepaskan saja ikan itu di laut. Dengan keadaan sedih, Lamoilu pun menjawab, ya sudah, kek, akan kukembalikan ikan itu di laut. Lamoilu pun mengangkat ikan tersebut yang sangat besar. Besar sekali. Dia pun mengembalikan ikan tersebut di laut. Wahai ikan peliharaanku, kuberi nama kamu Jinande Teremembonga. Setiap kali aku memanggil namamu, datanglah, aku akan memberikanmu makan. Ikan Jinande Teremembonga pun merasa senang dan kembali ke lautan. Lamoilu pun pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Lamoilu kembali ke laut. Dia pun memanggil, Jinande Teremembonga. Jinande Teremembonga pun datang dengan keadaan senang. Dia pun memberi makan ikan tersebut. Hampir setiap hari, Lamoilu memberi makan ikan tersebut. Hingga pada suatu hari, kegiatan Lamoilu itu diikuti dengan 3 orang pemuda. Wah, kamu lihat ikan Lamoilu sangatlah besar. Kayaknya kalau kita makan, itu rasanya sangat enak. Iya, itu betul sekali. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan ikan itu? Apakah kamu tidak mendengar kalau dia memanggil nama ikan itu dengan Jinande Teremembonga, ikan itu akan datang? Oh iya ya, ya sudah, besok kita ke sana. Kita ambil dan tangkap ikan Lamoilu itu. Ya sudah, besok ya. Keesokan harinya, sebelum Lamoilu memberi makan ikan tersebut, 3 pemuda itu sudah duluan sampainya. Mereka pun memanggil, dan 3 orang pemuda itu, 2 orang menyiapkan jala dan 1 orangnya pun memanggil Jinande Teremembonga. Jinande Teremembonga. Itu pun Jinande Teremembonga datang, namun dia terkejut karena di situ bukan Lamoilu. Lamoilu di situ lagi belum datang ya, teman-teman. Jinande Teremembonga pun terkaget, namun dia mau berusaha lari. Namun kedua pemuda itu sudah menyiapkan jala dan menangkap ikan Jinande Teremembonga. Setiba Lamoilu pun datang ke lautan. Jinande Teremembonga, Jinande Teremembonga. Dia mau memanggil Jinande Teremembonga hingga berkali-kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali, hingga berkali-kali. Jinande Teremembonga tak kunjung datang. Lamoilu pun pulang ke rumahnya dengan perasaan sedih. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan 3 pemuda itu yang lagi memakan ikannya.
ikan Lamoilo ini sangat enak. Iya, betul sekali. Ikan ini sangat enak. Aku sampai kekenyangan. Lamoilo pun mendengar pembicaraan mereka. Heh, apakah kalian yang telah memakan ikanku? Iya, emangnya kenapa? Lagian ikanmu sangatlah enak. Kalian jahat sekali. Ya sudah, kalau kamu mau hidup dengan sahabatmu ini, nah, kamu aja ambil tulangnya. Lamoilo pun mengambil tulang tersebut dan membawa pulangnya di rumah. Setibanya di rumah, dia menanam ikan tersebut di depan rumahnya. Dia pun berpesan, "Wahai sahabatku, Inande tere membonga, kamu tenanglah di sana. Aku akan selalu mendoakanmu. Di setiap sholatku akan kusebut selalu namamu." Keesokan harinya, Lamoilo terkejut. Di depan rumahnya sudah tumbuh sebuah pohon yang sangat besar. "Kek, kakek, kek, kemarilah kek, kek, lihat di depan rumah kita kek." "Iya cucuku, kenapa cucuku?" "Lihat kek, di depan rumah kita sudah tumbuh pohon yang sangat besar." "Hah, cucuku, kenapa bisa? Kemarin aku tanam tulang ikan peliharaanku kek, Inande tere membonga." "Iya kecu." "Iya kek, kek, lihatlah pohon itu. Pohon itu berbuah apa ya kek?" "Cu, itu emas dan perak cu." "Hah? Iya kek. Sungguh Tuhan Maha Kuasa cu." Sejak saat itu, Lamoilo dan kakeknya menjadi orang terkaya di desanya. Namun, kekayaan tidak merubah sifat Lamoilo dan kakeknya. Mereka tetap menjadi orang yang rendah hati dan sering membantu. Tangan mereka selalu membantu jika orang memerlukannya. Termasuk 3 pemuda yang telah memakan ikannya tersebut. Demikianlah dongeng yang bisa saya bawakan. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Dadah.